Kejaksaan Negeri Kota Malang kembali memeriksa sejumlah pengurus KONI Kota Malang terkait dana hibah dari Pemkot Malang ke KONI Kota Malang. Sejauh ini total 25 orang yang telah diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Malang. 3 orang pengurus KONI Kota Malang yang diperiksa petugas Kejaksaan Negeri Kota Malang, yakni sekretaris, bendahara, dan salah satu pengawas internal KONI Kota Malang. 3 orang pengurus yang tiba di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang langsung diperiksa di bagian Putsut Kejari. Kasih Intel Kejari Kota Malang, Eko Budi Susanto mengatakan, pemeriksaan 3 pengurus KONI ini yakni sekretaris, bendahara, dan salah satu pengawas internal KONI. Ketiga pengurus yang diperiksa ini statusnya masih sebagai saksi. 3 orang yang diperiksa tersebut masih terkait dugaan adanya penyalahgunaan dana hibah di KONI Kota Malang. Sementara itu, Imam Bukhari, bendahara KONI Kota Malang, usai menjalani pemeriksaan mengatakan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi. Ia mengaku mendapatkan 25 pertanyaan seputar dana hibah yang diterima KONI Kota Malang. Bendahara KONI mengaku dana hibah dari Pemkot untuk masing-masing sebanyak 10 miliar pada tahun 2020 dan tahun 2021 untuk seluruh cabang olahraga yang totalnya 52 cabang olahraga. Dan dana hibah yang dikeluarkan untuk cabur merupakan perintah dari Ketua KONI. Dana yang diterima berapa, didistribusikan untuk siapa saja. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ada 26 pertanyaan. Itu seputar apa Pak pertanyaan? Seputar kita terima dana hibah dari Pemda itu berapa. Terus didistribusikan kepada siapa saja, cabur berapa, untuk sekretariat berapa, hanya itu. Dengan selaku tim audit ya? Bukan, bendahara. Bendahara ya? Bendahara Pak. Selama ini aliran dananya ke seluruh cabur atau ada? Ya seluruh cabur, kan ada 52 cabur, 48 cabur prestasi dan 4 fungsional. Sementara itu, sejauh ini total 25 orang yang telah diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Malang. Mulai dari atlet, pengurus KONI, dan askot PSSI Kota Malang. Selain itu, Kejari Kota Malang juga telah memeriksa sejumlah rekanan yang bekerja sama dengan KONI dan askot PSSI Kota Malang. Untuk hari ini kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga orang, yaitu sekretaris KONI, bendahara KONI, dan pengawas internal KONI. Adapun poinnya yaitu terkait hibah KONI dan terkait pencairan hibah KONI tersebut. Sampai dengan saat ini kami telah melakukan pemeriksaan sebanyak 25 orang, antara lain yaitu atlet, pengurus PSSI, dan tempat penyewa latihan futsal. Kalau untuk PSSI yang diperiksa bendahara dan sekretaris, untuk atlet-atlet yaitu atlet futsal dan atlet bola yang diperiksa sampai dengan saat ini. Simon Alfredo melaporkan. Upaya untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK terus dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Hasilnya tingkat kesembuhan hewan ternak cukup tinggi. Saat ini, dari 296 hewan yang terjangkit PMK, sebagian sudah dinyatakan sembuh dan tinggal 64 yang masih dalam perawatan. Penanganan dan pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak hewan milik petani terus dimaksimalkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Dari 296 ternak yang terjangkit PMK dan mendapat perawatan intensif, sebagian sudah dinyatakan sembuh. Saat ini hanya 64 ternak milik petani yang sakit dan masih menjalani perawatan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Sri Winarni mengatakan bahwa penanganan PMK di Kota Malang sudah dilakukan sejak ditemukan wabah PMK di Kota Malang. Dari 296 ternak yang terjangkit PMK, tingkat kesembuhan cukup tinggi yakni di atas 70%, sedangkan tingkat kematian hanya 0,03%. Sementara itu, kesiapan jelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang sudah menyiapkan tim untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan akan dimulai dari tempat penjualan hingga di masjid yang ada di Kota Malang. Sedangkan untuk lalu lintas hewan dari luar harus sesuai syarat dan peraturan dari Kementerian Pertanian dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur. Sampai dengan saat ini itu yang terinfeksi ada 296 yang terakhir sampai dengan hari ini. Dan dari berapa itu Bu? Dari tanggal berapa? Dari tanggal 11 dulu itu. Tanggal 11 Mei sampai dengan sekarang itu yang terinfeksi 296. Dan
sampai dengan sekarang beberapa sudah kita lakukan pengobatan dan sembuh dan juga ada yang dipotong dan tinggal 64 yang masih dalam pengobatan sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu mencegah menyebarnya wabah PMK di Kota Malang, pihak Polresta Malang Kota membatasi jalur perlintasan hewan. Kapolresta Malang Kota juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan adanya wabah PMK karena tidak berbahaya pada kesehatan manusia. Polresta Malang Kota terus melakukan pengawasan akan masuknya hewan ternak jelang Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk mencegah wabah PMK sekaligus agar hewan yang terjangkit PMK tidak masuk ke Kota Malang. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, untuk penanganan dan pencegahan PMK, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengecekan di tempat penampungan ternak. Selain pengecekan hewan ternak, polisi juga melakukan pembatasan perlintasan hewan ternak yang akan masuk di Kota Malang. Kapolresta menambahkan pada Rabu kemarin, Polresta telah menggelar rakor penanganan PMK bersama FKUB, NU, Muhammadiyah, Dispertan, serta akademisi yang membahas pelaksanaan kurban di tengah wabah PMK. Saat Hari Raya Kurban, masyarakat dihimbau untuk tidak perlu khawatir dengan wabah PMK. Karena MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hewan yang layak untuk disajikan ke masyarakat. Daging yang terjangkit PMK juga tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Terkait dalam menyikapi tanggal 9 Juli itu kita akan memasuki Idul Adha, Hari Raya Kurban. Nah, kita jangan sampai masyarakat khawatir pada mereka punya niat untuk memberikan hewan kurban, tetapi ada regulasi ataupun fatwa yang tidak sesuai. Nah, ternyata MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hewan yang layak untuk disajikan kurban kepada masyarakat. Nah, kami juga membahas tentang itu. Yang kedua, kami juga membahas kepada masyarakat jangan khawatir terhadap hewan yang terjangkit PMK ini dari dokter hewan yang dinas peternakan maupun dari Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya juga menyampaikan sejauh ini belum ada dampak terhadap hewan yang sakit PMK dikonsumsi oleh masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet. Para sopir kini hanya mengandalkan penumpang umum karena para pelajar sebagian sudah tidak masuk sekolah. Menjelang libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas pada sekitar tanggal 25 atau 27 Juni mendatang sampai dengan 2 mingguan ke depan. Kondisi ini cukup berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet ke berbagai jurusan, baik antar kota Malang, kota menuju Kabupaten Malang maupun ke kota Batu. Sudah lama para sopir angkutan umum jenis mikrolet ini harus bersaing dengan moda transportasi jenis online sehingga berdampak pada turunnya jumlah penumpang. Kondisi ini tentu saja memberatkan para sopir karena penumpang hanya menyisakan sepertiganya dibandingkan pada kondisi normal. Walaupun tidak banyak sumbangan penumpang pelajar, namun sangat membantu untuk menambah pendapatan para sopir. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjo Sari Lawang menjelaskan, ketika libur sekolah, penumpang para sopir hanya bergantung pada penumpang umum dan itu pun tidak banyak sehingga pendapatan tidak jarang tidak bisa menutupi biaya operasional. Di Terminal Arjo Sari terlihat banyak mikrolet ke berbagai jurusan keluar terminal dalam kondisi kosong atau hanya membawa 1-2 penumpang saja dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di tempat-tempat keramaian seperti di pinggir jalan. Kalau pelajar ya seperti tadi itu banyak yang dibawa Gojek, ada yang diantar orang tua, yang SMP, yang SMK itu ya banyak yang bawa sepeda motor sendiri. Tapi sisanya masih ada Pak ya? Ada yang naik jam 1-2 lah. Kayak kalau dibandingkan yang dulu, ya mungkin tinggal sepertiganya yang naik. Tinggal sepertiganya Pak. Iya. Tapi untuk penumpang umum masih ya? Masih ada. Kalau jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja itu masih ada. Iwan Ikmawan melaporkan. Membantu dan memastikan keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima di Kota Batu berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng curah dengan harga terjangkau, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Batu kembali menyalurkan minyak goreng curah rakyat pada hari Rabu 22 Juni 2022 bertempat di DPD APKLI Kota Batu, Jalan Kapten Ibnu, Kota Batu.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag nomor 33 tahun 2022 tentang tata kelola program minyak goreng curah rakyat atau MGCR. Permendag ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah yang mulai diberlakukan pada 23 Mei 2022. Dengan Permendag ini akan menjamin ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat di seluruh Indonesia dengan harga terjangkau, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Mengacu pada Permendag di atas untuk membantu para pedagang kaki lima anggota APKLI dan warga masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng curah dengan harga terjangkau, DPD APKLI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kota Batu kembali melakukan penyaluran minyak goreng curah rakyat agar dengan ketersediaan minyak goreng curah ini keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima tidak terkendala dan bisa berkesinambungan. Penyaluran minyak goreng curah rakyat oleh Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kota Batu ini tidak sebanyak penyaluran-penyaluran sebelumnya, karena saat ini pendistribusian dan pasokan minyak goreng curah ataupun minyak goreng kemasan sudah terlihat lebih lancar dan tersedia mencukupi di pasar maupun di tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Menurut Ketua DPD APKLI Kota Batu Mardi Setianingsi SH menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian DPD APKLI Kota Batu kepada para pedagang kaki lima agar bisa terjaga keberlangsungan usaha dan berharap kebijakan baru pemerintah terkait dengan minyak goreng ini bisa berpihak kepada masyarakat kecil. Di lokasi terlihat penyaluran minyak goreng curah rakyat tetap dibatasi untuk setiap PKL untuk memastikan penyaluran minyak goreng merata dan berjalan lancar. Tidak ada kerumunan karena anggota melalui paguyuban yang akan mengambil minyak goreng di kantor DPD APKLI Kota Batu. Seperti yang lalu, ini juga kembali lagi APKLI DPD Kota Batu mengadakan pendistribusian minyak goreng curah rakyat. Kalau kemarin itu bersubsidi, sekarang menjadi minyak goreng curah rakyat yang memang tidak hanya diperuntukkan untuk UMKM, tapi kepada masyarakat pada umumnya. Pada saat ini jumlah dari yang kami pendistribusian ini 6 ton kepada anggota APKNI Kota Batu. Jadi kami berharap dengan adanya kestabilan harga dari minyak curah ini, kegiatan ataupun produksi ataupun juga kegiatan daripada anggota APKLI khususnya bisa tetap berjalan seperti yang sudah yang lalu-lalu. Untuk harga gimana? Untuk harga? Untuk harga ini tetap HET 14.000 per liter, 15.500 per kilo. Dan untuk anggota APKLI tetap kita batasi 100 kilo per NIK. Ataupun per anggota 100 kilo. Dengan APKLI kami berharap kami masih selalu diberi kesempatan untuk bisa menjadi jembatan ataupun menjadi wadah untuk semua kebutuhan daripada minyak goreng curah ini. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat mengalami busuk buah pada apel berdampak pada menurunnya hasil panen apel petani di Kota Batu. Tingginya biaya operasional dan semakin sulitnya pemeliharaan seringkali mengakibatkan petani merugi karena hasil panen tidak sebanding dengan biaya pengeluaran. Beginilah yang terlihat di kawasan lahan pertanian apel Tulung Rejo, Bumi Aji, Kota Batu. Para petani sedang melakukan perawatan dan juga pemotongan sebagian dahan setelah proses pemanenan selesai. Saat ini pemeliharaan tanaman apel sudah semakin sulit, terlebih dampak faktor cuaca yang mengakibatkan biaya pemeliharaan semakin tinggi, khususnya untuk pupuk, obat-obatan, dan juga tenaga kerja. Harga untuk apel saat ini berada di kisaran 8-9 ribuan per kilogram. Untuk jenis anak turun karena permintaan pasar mengalami penurunan dan pasar juga cenderung sepi. Faktor cuaca saat ini sulit diprediksi sejak 3 tahun yang lalu, sehingga yang seharusnya sudah kemarau ternyata masih turun hujan, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan bunga sering rontok sehingga tidak bisa menjadi bakal buah apel. Menurut salah seorang petani apel yang sudah 30 tahun menanam apel menjelaskan, memelihara apel semakin sulit dan biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Para petani saat ini dalam posisi bertahan dan sudah sering merugi akibat harga jual yang sering kali turun drastis dan bahkan bisa sampai 2.500 per kilogramnya. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulung Rejo, Bumi Aji. Apel banyak yang terserang penyakit busuk buah, sehingga hasil panen hampir berkurang separuhnya. Padahal biaya pengeluaran untuk pupuk dan obat-obatan semakin meningkat setiap tahunnya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pelepasan siswa-siswi SDN Tlogomas 2 Malang kali ini diselenggarakan di Gedung Usman Mansur FKIP Unisma Malang dengan tema Raih Asa Tebar Manfaat Generasi Indonesia Hebat.
Pelepasan siswa-siswi SDN Telogomas 2 Malang kali ini diselenggarakan di Gedung Usman Mansur, FKIP Universitas Islam Malang. Acara ini dihadiri oleh pengawas wilayah Gugus 3 Kecamatan Lokwaru, pengawas pendidikan agama Islam sekecamatan Lokwaru Kota Malang, kepala sekolah dan staf SDN Telogomas 2 Malang, ketua komite, serta seluruh siswa-siswi kelas 6 SDN Telogomas 2 Malang. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Aska, siswi SDN Telogomas 2 Malang. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Panitia Ujian kelas 6 Herlambang SPD. Dalam sambutannya diawali dengan ucapan selamat kepada para siswa-siswi yang telah lulus ujian. Beliau juga menginformasikan seluruh siswa dinyatakan lulus 100% dengan total 92 siswa dan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi peraih nilai terbaik. Acara dilanjutkan dengan prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDN Telogomas 2 dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada siswa-siswi terbaik. Adapun dalam sambutannya Kepala Sekolah SDN Telogomas 2 Malang, Ratna Suwita, yang berisi tentang ucapan selamat dan menghimbau kepada seluruh siswa untuk selalu menjaga nama baik alma mater sekolah. Anak-anakku yang tercinta, selamat kalian telah menyelesaikan pendidikan kalian di SDN Telogomas 2. Sukses untuk kalian, selamat melanjutkan ke pendidikan jenjang berikutnya. Semoga kalian semakin sukses, tetap berprestasi, tetap ingat alma mater kalian. Jaga nama baik alma mater, ingat dan kenanglah Bapak Ibu guru kalian. Untuk anak-anak yang akan nanti masuk ke SD Telogomas 2, ingin mendaftarkan diri ke SD Telogomas 2, bisa menggunakan sistem PPDB, karena Kota Malang sudah melaksanakan pendaftaran peserta didik baru melalui zonasi dengan sistem penerimaan peserta didik baru melalui online. Acara dilanjutkan dengan penyerahan siswa secara simbolis dari Kepala Sekolah SDN Telogomas 2 kepada wali murid kelas 6. Acara terakhir diisi dengan tampilan berbagai hiburan dari siswa-siswi SDN Telogomas 2 Malang dan juga wali murid. Saya juara 1 UKD 1 sekolah SDN Telogomas 2. Pastinya bersyukur sekali karena bisa menang dan senang. Terima kasihnya tentu sama Allah SWT, sama ibu dan sama guru-guru yang telah membimbing saya sampai di titik ini. Tim Liputan melaporkan.